Siap terus. Siap. Dalam kondisi COVID-19 gini kamu sudah siap mempersiapkan semuanya? Siap semuanya, Bos. Ini nggak tahu sampai kapan kan? Betul. Tapi kan kita berdoanya biar cepet. Benar. Tapi ada satu nih, Bos yang kurang siap. Apanya? Ya malumlah namanya kondisi begini kan. Saya ada kebutuhan nih, Bos. Maksudnya apa nih? Pengen jual barang. Ternyata bukan orang biasa aja yang jual-jual barang. Artis juga. Ya kan namanya juga manusia, Bos. Butuh premier, sekunder, tertier, kebutuhan sehari-hari itu kan harus terpenuhi gitu. Benar juga sih, tapi kasihan juga ya. Iya. Emang kenapa sih lu sampai jual-jual barang gitu? Ya malum labil ekonomi kan. Labil ekonomi bisa melumpuhkan dunia. Udah single yang gak laku itu gak usah dinyanyiin. Dinyanyi. Tapi udah Vicky ini deh masalah. Sebenarnya sayang, Vicky, masalah orang itu mau jual-jual barang itu dalam kondisi gini wajar-wajar aja. Wajar kan? Bukan hanya orang biasa, artis pun banyak. Aku pun banyak menjual barang aku, tapi untuk didonasikan. Iya. Tapi ada juga yang memang buat kebutuhan sendiri, itu hak-hak mereka. Bener. Seperti bintang tamu yang ada di sini masih muda, cantik, bapaknya turunan Filipina, ibunya Manado. Hah? Masa, Bos? Tebak. Kenapa sih emang? Enggak, kalau Manado kan hampir satu ini sama saya. Kamu Manado? Mama aku orang Tomohon kan. Kamu juga Manado? Iya. Pantas mirip. Kita panggilkan bintang tamu kita, Amanda Manopo. Amanda manggilnya Aman apa Manda? Amanda. Mendingan manggilnya Aman, karena kamu akan aman di samping aku. Amanda, jangan aja lupa Pak kita, Jo. Amanda, terima kasih udah datang ke acara podcastnya Siap Bos. Ini memang kita podcast kan kayak Betul. anak-anak zaman sekarang tuh podcast cerita-cerita. Nah tadi menyambung sama Vicky, katanya dia mau jual barang. Aku lihat di Instagram kamu juga mau jual-jual barang kamu karena lagi Emang COVID-19. Jadi mungkin dari artikel aja kali ya yang bikin jadi heboh. Padahal sebenarnya aku ngejual barang aku itu supaya aku hidupnya jadi minimalis gitu loh, supaya nggak terlalu banyak barang di rumah. Emang kamu punya terinspirasi hidup kayak gitu dari mana gitu? Apalagi kan maksudnya kalau kita lihat kan yang namanya selebriti gitu ya, kan banyak kebutuhannya, barang-barangnya butuh banyak gitu. Mungkin karena aku kan akhir-akhir ini kan emang lagi di rumah kan, terus habis itu lagi nggak ada kerjaan, terus pas buka lemari kok banyak banget barang, terus masih bagus, dan itu biasanya pakai baju yang biasa aku syuting. Dan biasanya kalau misalkan kita syuting udah pakai baju ini, pasti nanti kayak dicap gitu nggak sih sama netizen atau sama followers kayak ini baju pernah dipakai deh di episode berapa atau di judul mana. Terus akhirnya jadi aku sebenarnya ngejual pre-love aku itu supaya mereka juga ngebantu sebenarnya. Kamu ngejual cinta kamu? Pre-love, barang yang udah pernah dipakai. Jadi kamu memang bukan karena akan ada berita di artikel karena udah nggak ada uang, karena memang nggak syuting, jadi kamu jual-jual barang, nggak begitu ya? Memang kamu juga maksudnya kan mau ikut berpartisipasi kan? Iya, tapi bukan dengan cara, kan banyak nih artis-artis yang kayak galang dana yang kayak tolong orang-orang pada ngebantu transfer ke rekening ini gitu kan. Daripada kalau misalkan kayak gitu, mendingan aku ngejual barang-barang aku dan mereka secara ikhlas, dan mereka tuh juga sebenarnya ya ngasih juga gitu loh. Emang apa aja barangnya? Aku kemarin ngejualnya ada baju, baju-baju, terus habis itu ada tas, ada sepatu. Nah itu dari semua barang yang kamu jual, boleh tahu nggak harganya semuanya totalnya dapetnya berapa tuh buat kamu sumbangin? Kalau misalkan totalnya itu karena kan ini aku pakai aplikasi kan, jadi kalau aplikasi itu barang nyampe mereka harus ngeklik dulu tuh, baru nanti uangnya baru masuk ke kita kan. Nah tapi masalahnya belum semuanya. Oh oke. Sekarang udah terkumpul berapa nih? Sekarang udah terkumpul mungkin udah sekitar hampir 20. Wow. 20 juta? Juga. Masya Allah. Bagus ini. Ini aku mau ngomong nih sama mama aku nih. Kemarin aku juga pengen melakukan aksi seperti ini. Saya pulang ke rumah yang di Cikarang. Saya bilang, "Mah, itu kontrakan yang di belakang udah nggak terisi, nggak terawat. Udah mendingan dijual. Nanti uangnya ada buat simpanan mama. Sisanya lagi buat kita sumbangin." Malah diomelin saya. Apa katanya? "Ngapain kamu mau jual-jual kontrakan itu? Lah emang kenapa sih, Mah? Lah itu mah punya jinasan, bukan punya kita." Iya. Ya. Hei lucu kamu. Amanda, jadi ini udah terklarifikasi bahwa Amanda itu bukannya, tapi sekarang lagi nggak syuting karena COVID ini kan, bukan berarti nggak punya uang, kan tabungan mah ada. Tapi udah berapa lama sih kamu nggak syuting atau nganggur nih gara-gara COVID ini? Kebetulan waktu itu sebelum kayak ada persetujuan, bukan persetujuan apa ya, kayak corona ada di sini, itu pas banget sinetron aku udah selesai. Nah tapi aku emang ada jadwal di bulan ini harusnya aku syuting ke Mekah.
Di Mekah. di Mekah. Syuting apa? Syuting film. Tapi nggak bisa, jadi akhirnya harus diundurkan. Jadi emang udah sekitar 1 bulanan lebih deh aku lagi nggak ada kerja. Dulu padahal Amanda tuh pernah main film yang sajen, yang horor. Lu jadi hantu. Jadi sajennya dia. Ini aja ini Nodik aku makan mungkin dulu. Tapi Amanda usia 20 tahun sekarang apa aja sih yang udah kamu capai sih di usia 20 tahun ini? Karir bagus, jodoh ya kayaknya ya. Dengar tadi mau nikah muda katanya. Emang kamu dari dulu tuh pengen dari kecil emang cita-citanya nikah muda atau? Aku tuh dari umur 14 tuh udah ada visi sama misi. Wih, Jadi Oh apa tuh? bagus. bener. Iya, emang Apa aja visi dan misinya? visi misinya kamu ke depannya mau jadi apa? Wih hebat. Nah, ya. jadi mau waktu itu mau jadi apa cita-citanya? Cita-citanya itu aku pengen jadi orang yang bisa membanggakan orang tua pasti utamanya. Kalau misalkan rezeki ya syuting atau apa itu bisa ya dari lain kita nggak tahu ya rezeki. Tapi aku cuma pengennya orang tua bahagia, jadi papa atau mama nggak perlu harus kerja lagi. Tapi spesifik profesinya apa? Ya kalau Misalkan misalnya untuk sekarang ini lagi public figure ya public figure dulu aja yang kita jalanin. Syuting yang sinetron. 14 itu waktu 14 tahun juga memang pengen jadi public figure. Udah. Kalau Waktu itu Abos udah kan sudah, beda kan? sudah. Oh, Dulu Abos pengen jadi apa? Jadi dokter kandungan. Tuh, beda dia. waktu 14 emang udah syuting-syuting. Itu visinya. Ya, visinya. Misinya? Misinya ya coba untuk kayak kan pasti kan kalau cewek ada yang deketin. Jadi nggak mau pacaran yang main-main. Oh, kamu langsung serius. Ya. Jadi waktu itu dari umur muda itu memang udah kamu udah mengarahkan kalau kamu punya pacar itu maunya yang serius, gak yang cuman ya udah gitu. Kamu sama kayak Nagita, orangnya terlalu serius. Kalau aku santai-santai aja loh. sama cewek-cewek. Siapa yang nanya? Emang Amanda, berarti kan kamu visi dan misinya pengen menikah serius. Berarti sama yang kemarin, maaf nih, kamu kan putus. Pacarnya udah berapa lama? Hampir 3 tahun. Oh, udah lama berarti serius ya? Katanya udah mau nikah terus gagal nikah. Agak ngegas ya. Yaudah, saya ngerem. Ulang. Kamu berarti sama yang kemarin yang 3 tahun itu 3 tahun Chris. pacaran. Aku sebut nama gak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Siapa? Chris Lauren. Wah, tapi gue liat Instagramnya dulu sama Chris tuh kan fotonya ada berdua mesra. Pas putus dihapus semua fotonya. Oh iya, kenapa sih? Aku tuh penasaran ya. Karena kan punya Instagram kan aku udah nikah. Jadinya nggak ada foto-foto mantan gitu kan. Gue diginiin sih. Ya kayak nyesel gitu nih kamu gue. Akhirnya jadi menghapus. Nggak pengen nanya gitu. Maksudnya kalau buat orang-orang itu kayak termasuk kamu, kalau punya pacar terus putus, kok foto-fotonya dihilangin gitu? Ya nggak kenapa-napa sih, cuma karena banyak foto kita, mungkin momen-momen bahagia, tapi aku rasa kayak udahlah, udah berakhir ya, kenapa harus dipajang lagi? Kita coba buka lembaran baru. Kekasih kamu usianya berapa? 27. 27. Kamu Dulu bukan kasih mantan. tapi beda 7 tahun. Iya, mantan kekasihnya. Beda 7 tahun. Hal apa yang membuat kamu akhirnya sampai mengambil keputusan berakhir? Kan segala sesuatunya bisa dibicarain. Pastinya pernah untuk mencoba untuk kayak memulai yang baru. Terus habis itu yang pastinya perempuan pasti pengen lihat dulu nggak sih? Lihat dulu perjuangannya dia, apakah usaha pantas nggak untuk diperjuangin atau nggak pantas nggak dia menjadi sosok laki-laki yang menjadi banggaan sebagai suami dan sebagai ayah buat anak-anak. Berarti dia tidak pantas. Ya kalau misalkan putus berarti Tidak cocok. ya nggak cocok dong. Kenapa sih? Apa yang membuat tidak cocok? Karena 3 tahun kan cukup lama ya Fik ya. Lama dong. Katanya kamu udah siap-siap menikah loh, udah digembar-gembor mau menikah dan gagal. Oh, waktu itu udah sempat disiapin?